Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa mendengar renungan firman Tuhan. Dan berarti bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa beraktivitas. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan untuk kami bisa beraktivitas pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bekal kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi ini saya mau beri judul, Gereja itu adalah kita. Kalau kita pertama kali mendengar kata gereja, mungkin berpikir tentang gedungnya, tempat kita beribadah, tempat kita memuji Tuhan, tempat kita mendengarkan firman Tuhan, tempat kita memberikan kolekte. Tapi sebenarnya apa sih gereja itu? Di dalam, saya membacain saudara satu ayat. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Di dalam firman Tuhan dikatakan juga, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus sendiri yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gereja yang sebenarnya adalah kita sendiri. Gereja yang memang kalau secara harafiah, gereja itu adalah bentuk bangunan, tempat kita bisa berkumpul dengan saudara seiman kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebenarnya gereja itu adalah kita sendiri, tempat di mana Allah tinggal. Gereja yang nyaman. Gereja kita nyaman gak sih? Nyaman. Karena rata-rata yang setelah pulang ibadah pasti betah untuk ngumpul, ngobrol, cerita-cerita. Disitulah kesempatan kita untuk menjadi berkat. Apakah perkataan kita memberkati orang? Apakah perkataan kita membangun orang? Itu saatnya kita menjadi berkat. Ketika kita berkumpul, apa yang kita obrolkan? Apakah perkataan kita tuh menyakiti hati orang atau tidak? Gereja yang nyaman adalah tempat kita bisa tinggal. Gerejaku adalah rumahku. Yang seperti Bapak Gembala kemarin katakan. Gereja yang nyaman adalah seperti rumah kita yang kedua. Di rumah kita pasti nyaman lah, otomatis pasti. Karena kita setelah beraktivitas harian di luar, kita pasti pulang ke rumah kita. Gereja yang nyaman, tempat kita bisa beribadah, tempat kita bisa berkumpul, untuk sharing dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita. Untuk kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Tempat yang nyaman untuk kita bisa beribadah sama Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang hidup yang pasti. Kalau kita masih hidup, kita mempergunakan hidup kita untuk mempersembahkan apa yang kita punya kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang kita punya? Kita nggak punya apa? Kita nggak bisa melayani, kita nggak bisa menyanyi, kita nggak bisa apa. Tapi ketika kita menjadi berkat di antara orang-orang di sekeliling kita, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, itu adalah ibadah saudara, itu adalah pelayanan saudara. Mungkin saudara nggak bisa tampil di depan, tapi ketika saudara dengar ada teman saudara yang susahan, kesakitan, saudara tuh berdoa sama Tuhan. Walaupun dia nggak tahu kita berdoa buat dia. Itu pelayanan saudara, itu adalah ibadah saudara yang sejati. Ketika kita menjadi berkat, ketika kita menyalurkan berkat kita sama orang melalui apa yang kita punya, itu sebenarnya adalah ibadah yang sejati. Benar saudara? Yakin?
bahwa kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah ibadah kita, ibadah yang sejati sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami tidak punya apa-apa untuk kami bisa melayani Engkau. Kami tidak punya talenta apapun yang kami punya, tapi biarlah apa yang saat ini kami punya, kami bisa berdoa untuk saudara kami bisa membantu saudara kami, mungkin perkataan kami membangun, mungkin perbuatan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya itu kami sudah melayani Engkau melalui perbuatan kami, melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami lakukan hari ini, baik kami yang bersekolah, kuliah, yang bekerja, yang berusaha, semua Tuhan berkati. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat di tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless.